Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Najwa Fajri Yuliani dengan NIM akhir 199. Saya akan mempresentasikan mengenai prinsip dasar dan aplikasi spektrofotometri UV visible. Spektrofotometri UV visible yaitu analisis fotometri berdasarkan absorpsi energi cahaya oleh molekul-molekul pada daerah sinar UV dan sinar tampak atau visible. Grafik hasil pengukuran molekul dengan spektrofotometri visible disebut spektrum UV visible atau kurva absorpsi radiasi UV visible. Adapun senyawa yang dapat dianalisis dengan spektrofotometri UV visible, yang pertama yaitu senyawa yang memiliki gugus chromophore, gugus yang dapat menyerap cahaya UV visible. Contohnya C rangkap C, C rangkap O, N rangkap N, dan NO2. Yang kedua yaitu senyawa yang memiliki gugus ausochrom, gugus yang tidak menyerap tetapi dapat memperkuat penyerapan. Contohnya yaitu OH, NH2, dan OCH3. Lalu selanjutnya yaitu sistem terkonjugasi atau transisi elektronik. Gugus yang memiliki kemampuan untuk bertransisi elektronik dari orbital Pi ke Pi bintang, N ke Sigma bintang, dan N ke Pi bintang mempunyai peranan yang paling besar dalam absorpsi radiasi UV visible di daerah UV dekat dan visible. Selanjutnya tingkat energi elektron yaitu yang pertama orbital sigma. Orbital molekul yang terbentuk yang simetris terhadap rotasi keliling ikatan. Elektron-elektron yang menepati orbital ini disebut elektron sigma. Ikatan jenuh pada suatu molekul yang tidak mempunyai atom dengan pasangan elektron bebas dibentuk oleh orbital sigma. Misalnya ikatan tunggal C. Lalu selanjutnya yaitu orbital pi. Orbital yang terbentuk yang tidak simetris terhadap rotasi keliling ikatan. Elektron-elektron yang menepati orbital ini disebut elektron pi. Ikatan tidak jenuh pada suatu molekul yang tidak mempunyai atom dengan pasangan elektron bebas dibentuk oleh orbital pi. Misalnya pada ikatan rangkap C atau C rangkap O. Lalu selanjutnya ada orbital N atau non-ikatan. Jika di dalam suatu molekul orbital atom tidak berinteraksi dengan atom lainnya, dengan kata lain, elektron dalam atom tersebut tidak ikut dalam pembentukan ikatan kimia dalam molekul. Elektron-elektron yang menempati orbital ini disebut elektron N. Atom pada molekul dengan pasangan elektron bebas dibentuk oleh orbital N, mengandung elektron bebas dari atom seperti O, N, atau S. Lalu yang berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi panjang gelombang di daerah UV visible. Yang pertama yaitu sistem terkonjugasi. Semakin panjang sistem konjugasi, semakin besar panjang gelombang serapan atau lambda max naik. Yang kedua, pelarut. Pelarut polar dapat menstabilkan molekul, menyebabkan lambda max bergeser bisa naik, yaitu batokromik atau turun hypsokromik. Yang ketiga, perpaduan kromofor dan ausochrom. Ausochrom yang terikat pada kromofor memperkuat penyerapan dan meningkatkan lambda max. Lalu yang keempat yaitu larutan elektronik. Interaksi antara molekul atau pembentukan kompleks dapat mengubah distribusi elektron sehingga lambda max ikut bergeser. Lalu yang selanjutnya yaitu instrumentasi spektrofotometri UV visible. Yang pertama yaitu search. Fungsinya menghasilkan energi radiasi cahaya untuk rentang UV 190 sampai 360 nm, biasanya menggunakan lampu deuterium atau lampu hidrogen.
Untuk rentang cahaya tampak 380 sampai 780 nm biasanya menggunakan lampu Wolfram atau tungsten. Lalu yang berikutnya ada entrance slit. Fungsinya yaitu mengarahkan dan membatasi berkas cahaya dari sumber agar menuju ke monokromator. Lalu yang berikutnya yaitu ada exit slit. Fungsinya memilih dan melewatkan berkas cahaya monokromatik dengan panjang gelombang spesifik yang diinginkan untuk pengukuran sekaligus membatasi lebar pita gelombang. Lalu yang selanjutnya yaitu ada detektor. Fungsinya yaitu mengukur intensitas radiasi cahaya yang telah melewati sampel dan mengubahnya menjadi sinyal listrik yang proporsional. Lalu selanjutnya yaitu ada sampel. Fungsinya yaitu tempat meletakkan larutan yang akan dianalisis. Sel sampel atau kuvet yang digunakan harus transparan terhadap panjang gelombang yang diukur. Untuk data UV digunakan kuvet dari kuarsa silika. Untuk data visible digunakan kuvet dari kaca atau plastik. Lalu selanjutnya yaitu ada monokromator. Fungsinya yaitu memisahkan cahaya polikromatik dari sumber menjadi cahaya monokromatik yang diperlukan untuk pengukuran. Lalu yang selanjutnya yaitu ada prinsip dasar analisis kualitatif dan kuantitatif. Pada kualitatif, menentukan jenis senyawa berdasarkan panjang gelombang maksimum yaitu lambda max yang spesifik bagi suatu senyawa. Contohnya, vitamin B2 memiliki lambda max yang khas sekitar 445 nm. Sedangkan pada kuantitatif, mengukur konsentrasi zat berdasarkan hukum Lambert-Beer, membandingkan serapan dengan teknik larutan baku tunggal atau one point method dan kurva kalibrasi. Lalu selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan spektrofotometri UV visible. Untuk kelebihan, yang pertama yaitu metode sensitif dan akurat. Yang kedua, mudah digunakan. Dan untuk kekurangan, hanya dapat mengukur senyawa yang memiliki gugus chromophore dan atau ausochrom. Lalu cocok untuk sampel dalam keadaan tunggal. Untuk tunggal butuh pemisahan atau dengan teknik khusus. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.